Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat kembali bertemu pada mata kuliah filsafat bahasa. Di sini kita melanjutkan tentang materi selanjutnya dari yang minggu kemarin, yaitu filsafat bahasa pada masa Romawi. Nah, di sini ada dua pemateri, yaitu yang pertama saya sendiri, Afrian Firmansyah, dan kedua ada Asri Lestari. Sebelumnya kami menyadari bahwa dalam penyusunan makalah atau video ini masih banyak kesalahan maupun kekurangannya. Maka dari itu kami mengharapkan kritik dan sarannya yang konstruktif untuk penyempurnaan pada tugas selanjutnya. Kami berharap semoga makalah dan video ini dapat memberikan manfaat dan pembelajaran untuk menambah wawasan keilmuan, terutama mengenai perkembangan pemikiran filsafat bahasa pada zaman abad pertengahan. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu tentang filsafat abad pertengahan. Dari sini sebelum kita lanjut, kita bisa melihat ada timeline transisi zaman Yunani sampai Romawi klasik ke abad pertengahan. Nah, munculnya kekaisaran Romawi ini ada pada tahun 31 sebelum Masehi. Di sini kebiasaan adat Yunani ini udah mulai ditinggalkan dan tersisa hanya sedikit saja karena sudah munculnya kekaisaran Romawi. Nah, kemudian lanjut melangkah jauh sampai pada tahun 260 Masehi. Nah, di sini munculnya pemikiran Neoplatonisme dari Plotinus. Nah, dan munculnya pemikiran Neoplatonisme ini sangat mempengaruhi dari pemikiran Agustinus, yang mana dia lahir pada tahun 354 dan akhirnya kekaisaran Romawi ini meluas sampai ke daerah timur, yaitu ke bagian Afrika dan Timur Tengah pada tahun 395 Masehi. Walaupun perluasannya ke daerah Timur Tengah atau Afrika ini, tetapi tetap pemikiran filsafat di sini mereka tetap berpatokan dengan filsafat Barat atau filsafat Eropa, yang mana Agustinus ini sebagai peletak batu pertama filsafat bahasa abad pertengahan. Walaupun banyak sebagian dari filsuf-filsuf yang lain menganggap dia lebih kepada filsuf pra abad pertengahan. Filsafat abad pertengahan ini adalah suatu arah pemikiran yang berbeda sekali dengan arah pemikiran dunia kuno. Filsafat abad pertengahan menggambarkan suatu zaman yang baru sekali di tengah-tengah suatu rumpun bangsa yang baru, yaitu bangsa Eropa Barat. Filsafat yang baru ini disebut skolistik. Selanjutnya, pada awal abad ke-6, filsafat berhenti sejenak untuk waktu yang lama. Segala perkembangan ilmu pada waktu itu terhambat. Hal ini disebabkan karena abad ke-6 dan ke-7 adalah abad-abad yang kacau. Pada waktu itu ada perpindahan bangsa-bangsa yang mengakibatkan adanya serangan-serangan bangsa-bangsa yang masih belum beradab terhadap kerajaan Romawi, sehingga kerajaan itu pun runtuh. Bersamaan dengan keruntuhan kerajaan Romawi, runtuhlah pula segala peradaban Romawi, baik peradaban yang bukan Kristiani maupun peradaban yang Kristiani yang sedang dibangun selama 5 abad terakhir. Nah, pada abad pertengahan ini filsafat mendapat stereotip yang buruk dari banyak orang, yaitu disebutnya bahwasannya abad ini adalah abad yang buruk, yang gelap, abstrak, tidak rasional, tidak bisa disebut sebagai filsafat, sering dilompati dalam pembahasan tentang sejarah filsafat Barat. Akan tetapi, di sepanjang perjalanan abad-abad keadaan berubah. Buku-buku pegangan dialektika lama-kelamaan diganti dengan karangan-karangan Aristoteles mengenai logika, sedang dalam perkembangannya yang lebih lanjut lagi, pelajaran artes liberales makin diubah menjadi studi filsafat, terutama filsafat Aristoteles. Yang mana perubahan ini masuk dalam perkembangan filsafat bahasa, yang mana tertuju pada dua arah, yaitu pertama,
dengan ditentukannya gramatika sebagai pilar pendidikan Latin serta bahasa Latin sebagai titik sentral dalam hasanah pendidikan. Maka pemikiran spekulatif filosofis memberikan dasar yang kokoh bagi ilmu bahasa. Kedua, oleh karena sistem pendidikan dan pemikiran filosofis pada saat itu sangat akrab dengan teologi, maka analisis filosofis diungkapkan melalui analisis bahasa sebagaimana yang dilakukan oleh Thomas Aquinas. Kemudian, dasar-dasar yang mendukung berkembangnya ilmu bahasa antara lain konsep pemikiran kaum modisten dan konsep bahasa spekulativa. Nah, selanjutnya kita membahas tentang pemikiran Thomas Aquinas. Dia dilahirkan di Italia, lebih tepatnya di Lazio sekarang namanya, pada tahun 1225 Masehi. Nah, pada tahun 1245 dia pergi ke Paris, yang mana nanti dia akan bertemu dengan Albertus Magnus, yaitu seorang ahli filsafat yang mana kelak akan menjadi gurunya. Dan gurunya ini seorang Aristotelian, yang mana pemikiran-pemikirannya ini terpaku pada Aristoteles. Dan gurunya ini menjadi salah satu seseorang yang mempengaruhi pemikiran dari Thomas Aquinas. Kemudian Thomas Aquinas ini menyebarkan Aristotelianisme di masa abad pertengahan pasca filsafat Arab dan menyatukan Aristotelianisme dengan teologi Kristen. Perlu diketahui juga bahwasanya Thomas Aquinas ini adalah seorang uskup, dan filsafat yang terkenal Thomas Aquinas ialah filsafat Thomistiknya. Namun filsafat Thomistik Thomas Aquinas ini tidak sepenuhnya Aristotelian, karena ia juga menggunakan pemikiran dari luar Aristoteles. Dia juga menggunakan pemikiran Agustinus tentunya sebagai orang yang menjadi walaupun dia berguru dengan Albertus Magnus yang pemikirannya Aristotelianisme ini, tapi Thomas Aquinas ini tidak sepenuhnya Aristotelian, karena ia juga menggunakan pemikiran di luar Aristoteles seperti pemikiran Agustinus yang mana menjadi filsuf pada abad pertengahan. Dan perlu diketahui, pemikiran dan spirit Thomas Aquinas ini berangkat dari dunia nyata, yang mana kemudian nanti dirasakan dengan indera, kemudian baru ditanyakan kepada yang metafisika atau yang melampauinya. Pemikiran dia ini lebih tertuju pada objektif, yang mana dia merekonstruksikan kepada pemikirannya dan digambarkan lalu dituangkan dalam kehidupan nyata. Pemikiran Thomas yang lekat dengan teologi tersebut dalam sistematika filsafatnya merupakan karya terbesar pada periode abad pertengahan, terutama karyanya yang berjudul Summa Theologia atau Ikhtisar Teologi. Pemikiran filosofis Thomas sangat dipengaruhi oleh pemikiran dari Aristoteles. Nah, selanjutnya analisis bahasa menurut filosof Thomas Aquinas, yaitu dia beranggapan bahwasanya untuk mencapai suatu kebenaran dalam sistem pemikirannya, Thomas menggunakan analisis bahasa melalui penalaran logis dengan menggunakan prinsip deduksi yang dilakukan dengan melalui analisis premis. Dalam filsafat Thomas, doktrin tentang analogi sebenarnya dimaksudkan justru untuk mengangkat wacana teologis ke taraf ilmiah, sebagaimana yang dilakukan oleh Aristoteles, dan menghindarkan diri dari wacana puitis religius. Selain melalui analogi, upaya Thomas untuk mengangkat wacana teologi ke tingkat wacana ilmiah filosofis
Ia mengembangkan melalui metafor, yang mana di sini adanya dilema yang kemudian dipecahkan oleh Thomas melalui karyanya dengan menggunakan analisis bahasanya, terutama melalui analogi dan metafor. Pada perkembangan pemikiran filsafat bahasa di zaman abad pertengahan ini melahirkan beberapa pemikiran para filsuf, di antaranya pemikiran kaum modiste. Pada abad 13 ada sekelompok sarjana filsafat dinamakan kaum modiste, yang dimana kaum modiste ini berasal dari kata modus atau mode, yang berarti cara bagaimana segala sesuatu itu bisa ada, sehingga kaum modiste ini selalu terganggu oleh masalah filsafat yang selalu muncul dalam pikiran mereka. Kaum modiste ini membahas mengenai pertentangan antara fisis dan nomos, serta pertentangan antara analogi dan anomali. Kaum modiste ini melakukan analisis tentang hubungan-hubungan sintaktik dari segi ketergantungan dan terminasi dari suatu ketergantungan. Kelompok modiste ini menerapkan istilah-istilah constructio intransitiva dan constructio transitiva kepada hubungan sintaksis tertentu antara komponen-komponen kalimat atau unsur-unsur struktur kalimat yang melibatkan beberapa golongan dari kata yang berbeda. Kemudian dari berbagai pemikiran di zaman abad pertengahan ini melahirkan konsep bahasa spekulativa, di mana spekulativa atau spekulatif ini merupakan hasil pemaduan deskripsi gramatikal Latin ke dalam sistem filsafat skolastik. Dalam bahasa spekulativa ini, kata tidak secara langsung mewakili alam dari benda yang ditunjuk. Kata hanya mewakili hal adanya benda itu dalam berbagai cara. Modus, substansi, aksi, kualitas, dan sebagainya. Semua bahasa akan mempunyai kata untuk konsep yang sama, dan semua bahasa akan menyatukan kesamaan jenis kata yang kategori-kategori gramatikal lainnya. Kemudian seorang tokoh yang terkenal pada masa itu yaitu Peter Helias, yang secara garis besar merupakan doktrin dari Prisia, akan tetapi ia selalu memberikan komentar berdasarkan logika Aristoteles, dan logika ini dipakai sebagai dasar kaidah penuturan bahasa yang benar dalam zaman itu. Terima kasih. Kami dari kelompok 5, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.